Kita semua pasti pernah dengar nama penyakit ini kan? Tetanus. Mungkin dari kecil kita udah diwanti-wanti. Awas, jangan injek paku berkarat. Tapi, sebenarnya apa sih tetanus itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas salah satu ancaman medis paling licik yang sebenarnya ada di sekitar kita. Coba deh bayangin, kita lagi asyik berkebun, tangan kegores. Atau lagi jalan, nggak sengaja kaki keinjek paku. Biasanya kan, kita bersihin, kasih plester, terus ya udah lupa. Tapi, gimana kalau saya bilang bahaya yang sesungguhnya itu bukan dari paku atau goresannya? Bahayanya justru datang dari sesuatu yang nggak kelihatan, yang numpang masuk lewat luka itu. Sesuatu yang bisa ngebajak sistem saraf kita. Oke, lupain dulu deh soal paku berkarat. Musuh kita yang sebenarnya ini jauh lebih tua dan ada di mana-mana. Dia hidup di bawah kaki kita, di tanah yang kita pijak, di debu yang berterbangan setiap hari. Nah, kenalan dulu sama biang keroknya. Namanya Clostridium tetani. Bakteri ini tuh ada di mana-mana, di tanah, debu, bahkan kotoran hewan. Bentuknya yang paling tangguh itu spora, semacam kapsul waktu biologis yang bisa tidur bertahun-tahun. Cuma nungguin satu hal, sebuah luka di tubuh kita. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya spora yang sadinya diam di tanah ini bisa jadi pembajak di dalam tubuh manusia? Prosesnya ini, wah, jauh lebih ngeri dari sekedar infeksi biasa. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, ini poin yang penting banget buat diingat. Bukan bakteri Clostridium tetani itu sendiri yang bikin kita sakit parah. Ancaman utamanya itu adalah senjata biologis yang dia produksi. Senjata ini namanya tetanospasmin, sebuah neurotoksin alias racun saraf yang luar biasa kuat. Prosesnya itu kayak 4 babak dalam sebuah drama mencekam. Babak pertama, kontaminasi, spora masuk lewat luka. Kedua, dia cari rumah yang nyaman. Nah, bakteri ini benci banget sama oksigen, jadi luka tusuk yang dalam itu tempat favoritnya. Ketiga, begitu dapat tempat enak, sporanya bangun, terus mulai berkembang biak. Dan terakhir, babak paling kritis. Mereka mulai melepaskan senjatanya, racun tetanospasmin itu tadi. Bayangin deh, racun ini tuh kayak penyabot profesional. Dia nggak nyerang terang-terangan, tapi nyusup diam-diam ke sistem komunikasi tubuh kita, yaitu sistem saraf. Di sana kerjaannya cuma satu, motong kabel komunikasi yang ngasih perintah ke otot buat rileks. Hasilnya, kekacauan total. Dan disinilah mimpi buruknya benar-benar dimulai. Racun ini nggak tinggal diam di area luka aja. Dia memulai perjalanan mematikan buat ngambil alih pusat kendali tubuh Anda. Racun ini bakal bergerak menuju sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang kita. Target utamanya adalah ngacak-ngacak sinyal. Jadi, sinyal yang harusnya bilang otot, rileks, itu diblokir. Akibatnya, otot kita cuma dapat satu perintah doang, kontraksi, terus-menerus, tanpa henti. Gejala pertama yang paling khas dan jadi penanda, yaitu trismus, atau yang sering disebut rahang terkunci. Otot rahang itu kejang hebat sampai mulut sama sekali nggak bisa dibuka. Ini bukan sekedar kram biasa ya, ini adalah tanda bahaya. Tanda kalau sistem saraf pusat kita sudah disusupi. Tapi rahang terkunci itu baru permulaan. Setelah itu kejang yang luar biasa sakit bakal menyebar ke seluruh tubuh. Punggung bisa sampai melengkung ke belakang saking kuatnya tarikan otot. Leher dan perut jadi kaku kayak papan. Bahkan buat nelan ludah aja jadi susah luar biasa. Intinya, tubuh kita tuh perang melawan dirinya sendiri, tanpa henti. Oke, gambaran tadi emang serem banget. Tapi, ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ada cara untuk melawan balik. Sekarang, mari kita lihat gimana dunia medis menghadapi serangan brutal ini. Jadi, perangnya ini ada di 2 medan sekaligus. Pertama, manajemen krisis. Tim medis berjuang keras menjaga pasien tetap bisa napas dan ngendaliin kejang yang hebat itu. Kedua, serangan balik. Mereka ngasih antitoksin buat memburu dan menetralisir racun yang masih berkeliaran di tubuh, sebelum racun itu bikin kerusakan lebih parah. Perbedaannya tuh jelas banget antara hidup dan mati. Tanpa pengobatan, tetanus ini seringkali fatal. Dengan perawatan intensif di rumah sakit, harapan untuk selamat itu ada. Tapi perjuangannya belum selesai. Pemulihannya bisa makan waktu berbulan-bulan karena tubuh harus memperbaiki lagi koneksi saraf yang udah dirusak. Mengobati tetanus itu ibarat perang yang brutal. Tapi gimana kalau kita nggak perlu ikut perang sama sekali? Ada cara yang jauh lebih cerdas.
sebuah perisai yang bisa kita siapkan jauh sebelum musuh datang. Namanya vaksinasi. Lebih dari 99%. Angka ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah bukti nyata betapa ampuhnya sebuah pencegahan. Efektif banget. Cara kerjanya tuh jenius. Jadi vaksin ini isinya bukan bakteri hidup, tapi versi lumpuh dari racunnya yang disebut toksoid. Ini tuh ibarat kita ngasih foto buronan ke sistem imun kita. Nah, tubuh kita jadi bisa latihan bikin antibodi, semacam pasukan khusus yang kalau nanti ketemu racun aslinya, udah langsung kenal dan bisa langsung melumpuhkannya. Tapi ingat, perisai ini butuh dirawat. Perlindungannya dimulai dari kita kecil, diperkuat lagi pas remaja dan, nah, ini bagian yang sering banget terlupakan. Orang dewasa itu perlu suntikan booster setiap 10 tahun sekali. Tujuannya, biar perisainya tetap kuat dan siap siaga. Jadi, kita udah lihat betapa mengerikannya tetanus. Tapi di sisi lain, betapa mudahnya penyakit ini dicegah. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Kapan terakhir kali perisai Anda diperiksa?